Seringkali di bangunan kuno yang sifatnya Hindu-Buddha ini ditemukan koin Cina kuno. Dan mengapa koin ini bisa ada di bangunan-bangunan kuno atau di tempat peninggalan kuno? Nah, inilah yang akan kita bahas saat ini. Untuk saat ini kita menggunakan uang sebagai alat tukar perdagangan ya. Kita membeli sesuatu dengan uang, menabung dengan uang, atau uh, ya memberikan hadiah juga mungkin kadang-kadang dengan uang ya. Nah, bagaimana dengan zaman dulu ketika di zaman Majapahit yang ada di abad ke-13 sampai sekitar abad ke-16. Nah, di saat itu Majapahit ini juga seperti saat ini ya, merupakan sebuah kerajaan yang sudah cukup maju ya perdagangannya, dan perdagangannya itu meluas ya sampai ke wilayah tidak hanya di Nusantara, sampai juga ke Cina dan mungkin juga ke tempat-tempat yang lainnya ya. Nah, bagaimana perdagangan di zaman Majapahit waktu itu ketika di zaman kuno ya? Apakah menggunakan dolar? Jelas ya enggak ya. Karena Amerika itu baru muncul di abad ke-18 ya, bukan abad ke-13. Nah, seringkali di temuan-temuan Majapahit ini juga ditemukan ada koin-koin Cina ya. Nah, ini juga mungkin memiliki indikasi bahwa sudah ada hubungan antara Majapahit dengan Cina ya, dan memang ini benar gitu guys. Memang ada hubungan dagang antara Cina dengan Majapahit. Tapi tentu saja ini harus kita lihat dulu apakah memang benar hubungan mereka itu adalah hubungan perdagangan dengan menggunakan mata uang. Kalau dilihat dari pembagiannya guys, mata uang koin Cina ini ternyata ada perbedaannya ya. Ada koin Cina kuno yang digunakan di dalam negeri, maksudnya koin Cina ini hanya digunakan di negeri Cina atau Tiongkok saja ya. Sementara kalau di luar negeri mereka menggunakan koin juga tapi dengan kualitas yang berbeda. Dan ini disebutkan kalau di masa ini ya, masa kuno maksudnya, di Cina itu ada mata uang yang terbuat dari campuran tembaga, timah, dan juga seng. Sementara kalau di perdagangan luar negeri biasanya mereka menggunakan mata uang yang mungkin lebih berharga dengan tambahan perak gitu ya, supaya meningkatkan daya tarik. Karena ternyata tidak semua tempat itu mau mengakui atau menggunakan mata uang koin Cina ini sebagai alat perdagangannya. Biasanya kalau orang-orang Cina melakukan hubungan dagang, mereka juga pastinya akan membuat semacam perjanjian gitu ya untuk menggunakan uangnya itu. Kalau misalnya dari suatu tempat berdagang dengan Cina, nah ini mereka harus mungkin Kaisar Cinanya itu memberikan hadiah gitu ya ke tempat yang mungkinnya diakui gitu ya, karena waktu itu Cina juga gencar melakukan hubungan dengan negara yang lainnya dengan sistem ini, bahwa negara atau kerajaan A ini harus mengakui Cina gitu, dan sebagai imbalannya Cina dan kaisarnya itu memberikan hadiah gitu ya berupa uang. Dan untuk alat tukarnya biasanya digunakanlah
mata uang ini untuk berdagang dengan Cina. Jadi seperti itu. Memang agak rumit ya, di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Apalagi kalau berbicara masalah berbicara masalah kualitas, karena ada perbedaan antara kualitas di dalam negeri sama di luar negeri gitu ya, perdagangan internasional. Dan selain itu, uang-uang ini ternyata juga beredar di daerah-daerah di luar dari Cina, karena orang-orang Cina juga dari zaman dulu sudah bermigrasi ke tempat yang lainnya. Jadi di tempat-tempat yang di dekatnya mungkin pelabuhan gitu ya. Nah itu ada orang Cina yang ditunjuk oleh kaisarnya gitu ya. Kayak sekarang mungkin kayak duta besar kayaknya ya. Dan itu mereka juga menggunakan koin Cina sebagai alat perdagangannya di sana. Dan itu pun biasanya kalau untuk berdagang mereka hanya menggunakan nilai-nilai atau mungkin barang-barang yang nggak terlalu mahal gitu ya. Kalau untuk barang-barang yang nilainya itu besar, biasanya mereka menggunakan emas atau perak, jadi gitu, tidak menggunakan koin Cina. Dan ada yang unik juga nih guys ya, bahwa ternyata koin Cina ini juga diproduksi secara lokal. Jadi misalnya di Indonesia gitu ya, ada orang-orang Cina yang bermukim di suatu tempat dan mereka melakukan perdagangan. Biasanya mereka mencetak koinnya sendiri. Jadi gitu ya, dengan tiruan koin dari Cina tentunya ya. Tapi ini tidak bisa, maksudnya koinnya ini tidak bisa dijual atau mungkin ditukar dengan di negara Cina atau digunakan sebagai alat tukar perdagangan internasional gitu. Jadi ya hanya berlaku hanya di daerah misalnya di Indonesia saja. Jadi memang agak-agak susah ya, apalagi kalau ingin berjual beli gitu. Tapi masyarakat di suatu tempat itu atau di Indonesia juga butuh alat tukar ya untuk beli sesuatu gitu, supaya mereka ya memiliki barang. Kalau orang Majapahit sendiri, apakah mereka itu menggunakan uang Cina ya atau koin Cina ini di kerajaannya? Tentu saja jawabannya adalah tidak selalu ya. Ada sebagian masyarakat mungkin yang menggunakannya sebagai alat tukar untuk perdagangan, terutama yang ada di sekitarnya, mungkin komunitas Cina ya, baik itu orang Cina maupun orang lokal. Tapi di kerajaan Majapahit sendiri itu tidak digunakan alat tukarnya itu berupa koin Cina. Tapi kenapa koin Cina itu di Majapahit itu banyak beredar atau mungkin jumlahnya yang ditemukan itu cukup besar gitu ya. Ini karena apa? Karena uangnya orang Cina ini atau koin Cina itu sendiri diimpor di Majapahit ternyata guys, sebagai alat bukan alat sih, atau barang dagangan. Jadi ya barang dagangannya ya seperti porselen, kain sutra kayak gitu. Dan yang mereka impor dari negara Cina itu adalah koin Cina. Sampai ini ada kisah ya, bahwa di Cina sendiri itu sampai kekurangan uang karena volume perdagangan dengan Majapahit itu cukup besar. Sampai di sana itu untuk sebagai alat tukar uangnya itu hanya mereka kesulitan untuk mendapatkannya di pasaran. Maksudnya secara perdagangan mereka juga kesulitan karena uangnya itu beredar di Majapahit gitu ya. Dan kenapa kok bisa sampai beredar
di Majapahit, sementara kalau di Cina itu tinggal sedikit. Nah, ini karena uh, di Cina sendiri untuk mendapatkan bahan bakunya itu juga nggak gampang gitu ya, makanya nggak bisa diproduksi secara besar-besaran juga gitu ya, itu tergantung dari bahan baku. Terus kemudian untuk di Majapahit sendiri itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk perhiasan ya, terus kemudian digunakan untuk jimat gitu, karena barang-barang seperti itu mungkin yang kecil-kecil mereka sukai sebagai kayak bekal untuk kehidupan di zaman yang akan datang atau di akhiratnya gitu ya. Jadi mereka gunakan itu sebagai jimatnya. Terus kemudian ada juga yang dilebur lagi ya, digunakan untuk membuat barang-barang yang lainnya gitu guys. Jadi di Majapahit beredar seperti itu uangnya bukan karena di Majapahit itu butuh banget untuk perdagangan, sama sekali enggak, karena perdagangan di Majapahit itu tetap menggunakan emas dan perak gitu ya, untuk perdagangan yang besar tentunya. Dan mungkin yang lainnya orang Majapahit masih menggunakan sistemnya barter gitu ya, dan memang susahnya kalau barter itu kalau nggak ditemukan kesepakatan itu jadi lama banget gitu ya. Tadi saya katakan bahwa untuk pencetakan uang itu membutuhkan bahan baku ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ditemukan bahan baku, ya memang kadang-kadang untuk si pembuat uang ini sendiri ini menyiasatinya dengan membuat uang palsu. Nah, ini juga ternyata ada juga uang palsu di masa zaman dulu, dan uang palsu ini juga ternyata beredar di daerah negaranya sana di Cina. Tapi jelasnya sih dengan adanya uang palsu ini kan semakin menyulitkan ya, kan ya, karena teknologi di zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang yang teknologinya itu cukup maju. Kalau sekarang, kalau zaman dulu itu gimana caranya? Ya kalau di zaman dulu ya dilihat dari kualitas ini ya, kualitas dari uang koinnya ya. Kalau uang koinnya itu bahannya itu bagus ya jelasnya bernilai. Kalau nilainya rendah itu karena apa? Karena bahannya itu jelek gitu ya. Dan biasanya sih campuran timahnya itu banyak, itu semakin jelek kualitasnya, katanya sih gitu. Dan meskipun itu adalah uang palsu, tetap juga bisa digunakan untuk perdagangan. Ini ya gilanya ya di situ. Karena apa? Karena uang palsu bisa digunakan, dan ini yang mencetak ya kemungkinan bisa siapapun ya, karena zaman dulu kan tidak ada ini sih, tidak ada aturan yang seperti saat ini yang ada ciri-cirinya kayak gini atau seperti itu gitu ya. Ya tentu saja akhirnya jatuh ke ini sih, jatuh lagi ke si orang yang memiliki barang untuk mereka jual gitu ya. Kalau mereka itu menemukan ada indikasi bahwa itu adalah uang yang berkualitas rendah, maka ini ya mereka yang nggak mau melepas barang-barangnya gitu dengan mudah gitu ya, tanpa ya ini mereka tentu saja ya semacam kayak ini ya, menakar dulu uangnya, dan semakin mereka nggak percaya nilai koinnya itu semakin rendah. Jadi itu tergantung dari ya tetap lagi ya seperti semacam barter gitu ya, yang negosiasinya juga cukup alot gitu ya. Jadi dengan mereka memberikan uang dengan kualitas rendah, ya barang yang mereka dapatkan itu juga sedikit gitu ya. Dan untuk koin sendiri itu, koin Cina maksudnya ya, ini kalau mereka melakukan perdagangannya sih
Untuk mempermudahnya ya diikat ya, ada yang diikat 100, 1000 kayak gitu ya. Itu dalam satu ikat. Makanya zaman dulu dikasih lubang supaya mudah untuk mengikatnya, mungkin seperti itu. Dan kalau di masa sekarang itu ditemukan ada koin-koin yang jumlahnya banyak ya, karena memang koin Cina itu sendiri ya nilainya nggak terlalu tinggi juga ya. Itu hanya digunakan untuk benda-benda yang nilainya cukup murah lah, bukan yang bukan yang mahal. Karena yang mahal biasanya kalau perdagangannya misalnya di dengan Persia gitu ya. Persia menjual barang-barang semacam permadani kayak gitu ya, dan mereka menjualnya ke orang Cina, maka mereka minta tukar dengan keramik, juga dengan sutra kayak gitu, atau mungkin dengan teh. Jadi seperti itu. Koin Cina ternyata peredarannya juga cukup luas ya, ada yang sampai ke Timur Tengah, karena memang masuknya koin Cina ini melalui jalur sutra ya, dari Cina menuju ke Timur Tengah, kemudian ada yang sampai ke Afrika. Nah, kalau ini jalur maritim, termasuk juga di daerah Jepang, Korea, Vietnam, ke Indonesia, ke Malaka kayak gitu ya. Nah, itu makanya koin Cina itu beredar kemana-mana ya. Dan jumlah yang ditemukan cukup besar juga di di Afrika maksudnya, itu karena ya memang ini ada kaitannya mungkin ya dengan perdagangan, meskipun koin Cina itu tidak selalu dalam bentuk dalam bentuk untuk jual beli gitu. Seperti juga di daerah Bali yang merupakan kelanjutan dari Majapahit, yang menggunakan koin itu sebagai peralatan untuk upacara kayak gitu ya, atau mungkin item yang ditambahkan untuk upacara, maksudnya seperti ngaben gitu. Dan ya seperti itu, dan tidak hanya beredar saja sih, tapi di daerah-daerah lokal kemudian meniru koin Cina itu untuk mata uang mereka sendiri ya, yang kemudian beredar di kerajaannya masing-masing kayak gitu, seperti di Vietnam itu juga. Dan untuk di masa VOC, nah ini juga di awal-awal penjajahan dulu juga masih beredar ya, digunakan tuh alat tukar gitu, alat untuk jual beli, meskipun untuk nilai-nilai besar tetap ya menggunakan mata uang yang, atau mungkin benda berharga seperti emas sama perak. Oke, jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya tentang koin Cina. Kenapa kok kadang-kadang ditemukan ada koin-koin Cina yang mungkin tidak semuanya bisa kita bahas di sini ya, sampai sedetail mungkin. Mungkin Anda bisa mencarinya di referensi atau buku-buku yang lainnya gitu ya, yang bisa ya menambah wawasan gitu ya. Karena di channel ini hanya sebagai pintu masuk aja untuk mempelajari yang lainnya gitu ya, untuk yang lebih dalam lagi. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk dibagikan ke yang lain-lainnya. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.